Oke, banyak yang bicara tentang kesehatan, namun tidak memperhatikan kehidupan sehari-hari. Nah, ini kita kali ini bersama dengan Wakil Ketua FKBS atau Forum Kota Bekasi Sehat, Kota Bekasi, dengan Pak Nugroho. Salam sehat, Pak. Oke, salam sehat. Oke, untuk kali ini Pak Nugroho, bersama Dulbar Ngulik kita coba kulik tentang kehidupan sehari-hari nih, ya kan? Apa aja sih yang perlu kita perhatikan gitu kan? Oke, jangan kemana-mana, kulik. Oke, sebelumnya Pak Nugroho, untuk FKBS nih, sebelum kita masuk ke tema intinya, FKBS nih perannya di Kota Bekasi apa sih Pak? Boleh ceritain dulu Pak. Untuk memberikan masukan terhadap arah kebijakan pemerintah daerah Kota Bekasi, khususnya terkait dengan bagaimana menciptakan Kota Bekasi yang sehat. Berarti termasuk mitigasi ya, pemetaan. Betul, gitu ya, pemetaan bagaimana kondisi wilayah Kota Bekasi ini, mana-mana sih yang rentan terhadap kesehatan dan sebagainya. Siap. Ini kan sejak 2023 ya, sudah belum setahun ya? Belum, baru bulan akhir bulan Mei. Bulan Mei 2023. Siap. Itu yang apa yang udah dilakukan Pak? Udah dijalankan apa aja sih FKBS? Yang sudah dilakukan cukup banyak ya, walaupun tanpa dana ya. Jadi belum setahun aja udah banyak nih kegiatan ya? Ya, jadi tanpa anggaran belum ada. Belum ya? Belum. Jadi baru diusulkan untuk di tahun 2024 ini. Oke, kita usulkan sekarang anggaran ya. Alhamdulillah kita dapat juga, walaupun belum mencukupi ya sudah dibutuhkan. Nah, beberapa kegiatan yang sudah kita lakukan, tentunya karena Kota Bekasi Sehat ini suatu program baru ya, boleh dikatakan program baru karena sudah 5 tahun mati suri lah begitu Sehingga perlu adanya sosialisasi yang masif lah kepada seluruh stakeholder, baik itu kepada instansi daerah maupun vertikal, dan utamanya adalah kepada masyarakat. Jadi kita sudah keliling ke 12 kecamatan, di mana 56 kelurahan di Kota Bekasi semuanya ikut. Ada forum kecamatan sehat, ada Pokja kelurahan sehat, semuanya sebagai perwakilan masyarakat kita sosialisasi kepada mereka agar Kota Bekasi Sehat ini memperoleh dukungan dari semua pihak. Siap. Jadi sosialisasi udah lah ya. Sudah habis ya 56 kelurahan itu ya. Sudah selesai. Sudah selesai. Dan selain itu juga kita melakukan audiensi ya, audiensi ke beberapa OPD karena belum semuanya ya. Kita lakukan audiensi yang nanti insya Allah setelah ini kita akan lakukan kembali audiensi ke OPD-OPD yang lain, karena indikator-indikator dari 9 tatanan Kota Sehat ini pengampunya adalah OPD. Pengampunya OPD. Ya. Betul. Jadi kita ingin mengingatkan kembali kepada setiap OPD bahwa mereka punya peran dan tanggung jawab untuk mencapai indikator tatanan Kota Sehat. Dikasih kode dikit lah ya, gitu ya. Kalau ada yang misalnya ada yang kurang-kurang, kan sesuai dengan peran dari forum yang ada di dalam SK Wali Kota. Siap. Memang setiap OPD memang harus menjalankan peran itu juga. Harus ya. Ini mengingatkan lah ya. Kembali. Nah, kalau untuk kembali ke tema nih, kita kehidupan sehari-hari nih, apa sih yang perlu diperhatikan Pak dalam berkegiatan gitu ya, dari bangun tidur sampai tidur lagi gitu, supaya tetap sehat. Nah, ini sesuatu yang penting Mas Nugi. Siap. Jadi manusia itu kan hidup sehari 24 jam ya. Di dalam 24 jam kan beraneka macam kegiatan yang dilakukan, mulai dari bangun tidur sampai tidur lagi. Ada yang pergi ke sekolah, anak-anak ya terutama ya. Ada yang pergi ke pasar, ibu-ibu, ya kan. Ada yang pergi ke tempat kerja, gitu kan. Betul. Ada juga yang berwisata, gitu bahkan kan. Ada yang seharian di rumah aja. Ada yang di rumah saja. Ada itu. Fakta. Betul kan. Gimana? Terus?
mereka itu dimanapun mereka berada, termasuk di dalam perjalanan, ya, itu harus bisa mengupayakan agar si orang tadi itu bisa tetap menjaga kesehatannya. Bagaimana caranya? Yang pertama adalah dari perilaku mereka sendiri, ya. Karena perilaku ini biasanya adalah sebagai penyumbang penyakit terbesar. Sehingga kalau setiap orang bisa menjaga perilakunya menjadi perilaku yang bersih dan sehat, insya Allah akan terhindar dari penyakit. Yang normal ya, normal. Karena banyak kan yang nggak normal gitu, nah, ya. Maksudnya di luar normal gitu. Iya. Ini yang kedua, tadi kan perilaku ya. Yang kedua adalah bagaimana menciptakan lingkungannya, jadi dimanapun mereka berada, lingkungannya itu harus sehat. Harus sehat. Yang di rumah misalnya tadi, ya, maka rumahnya juga harus sehat. Bagaimana ventilasinya harus cukup, ya kan? Cahaya matahari harus bisa masuk ke dalam rumah. Ke bentuk rumahnya ya, berarti. Iya. Ya? Dekor rumah itu juga. Betul. Ya. Desain dari rumah itu. Desainnya akan sangat menentukan bagaimana kesehatan penghuninya. Ya, karena ada juga tuh rumah yang harusnya konsepnya buat ruangan AC, tapi ternyata dia nggak pakai AC. Nah, ada juga itu. Itu sangat keliru. Bahaya, karena ya? Di situ tidak tercukupinya oksigen nanti. Siap. Kalau tidak tercukupi oksigen, maka penghuninya yang ada di dalamnya itu pasti ngantuk kan? Pasti ngantuk. Banyak ngantuknya ya? Oh iya, karena kekurangan oksigen. Siap. Bukan karena kebanyakan makan, bukan. Bukan. Karena saya kalau makan ngantuk juga. Ngantuk ya. Terus lanjut Pak. Oke. Kemudian yang sekolah, ya kan berada di lingkungan sekolah. Sekolahnya juga harus sehat, gitu. Bagaimana suasananya nyaman, secara arsitekturnya juga bagus, gitu kan. Dan di sekolah itu ada program yang namanya UKS. Upaya Kesehatan Sekolah. Kalau setiap sekolahan menjalankan program UKS ini, dijamin semua yang ada di sekolahan itu sehat. Gitu. Sangat luar biasa. Kemudian lagi misalnya tadi yang ibu-ibu mungkin ke pasar gitu kan untuk membeli kebutuhan sehari-hari. Pasarnya juga harus sehat, nggak boleh becek. Pasar sehat. Gimana nih? Kalau pacar nggak becek, gimana pasarnya? Kalau misalnya pasarnya becek ya, becek kan otomatis itu akan menjadi sumber penyakit kan, gitu kan. Kemudian semua yang dijual, komoditi yang dijual itu juga harus sehat. Jangan sampai masyarakat berbelanja ke pasar, membeli katakanlah bahan makanan ya. Kok bahan makanan itu tidak berkualitas? Siap. Makanya di tiap pasar ada rekomendasi dari dinas kesehatan gitu ya. Betul. Harusnya ada ya. Termasuk dari ketahanan pangan, dari pertanian. Bagaimana mengawasi komoditas pangan yang dijual di pasar itu harus melalui pengawasan. Siap. Jadi sekali lagi dimanapun masyarakat itu berada, maka dua hal yang harus diperhatikan. Pertama perilakunya harus berperilaku sehat. Yang kedua lingkungannya harus sehat. Dua ini kalau bisa kita wujudkan, sesuatu yang sangat luar biasa. Dua ini ya. Kalau kita mengingat tarik mundur ke belakang sedikit nih ya. Perilaku itu dilakukan di saat kita COVID ya. Kayaknya perilaku itu banyak dilakukan ya, cuci tangan. Itu suatu pembelajaran kan? Luar biasa. Iya, pada saat COVID. Itu hampir semua rumah orang itu ada tempat cuci tangannya. Iya. Betul ya Pak ya? Betul. Harusnya begitu berarti ya? Harusnya seperti itu dari dulu. Harusnya ya. Karena tangan ini itu menjadi pintu masuk penyakit ke dalam tubuh kita yang paling besar, ya kan? Karena semua aktivitasnya kan dilakukan. Kadang kita megang muka, megang hidung gitu ya. Segala macam kan dipegang gitu kan. Ini kalau kita tangannya kemudian tidak dibersihkan, maka penyakit akan masuk ke dalam tubuh kita. Kelihatannya mas sepele ya Pak ya? Kelihatannya sepele. Ya. Padahal penting ini ya. Tetapi boleh Mas Nugi nggak percaya ya? Siap.
cuci tangan pakai sabun yang benar itu akan mengantisipasi 90% penyakit tubuh. Jadi, karena tangan ya? Karena tangan. Siap. Ini luar biasa. Gitu. Ya. Kalau apa alat cuci tangan yang nggak perlu pakai air itu yang ada mereknya itu gimana Pak? Yang gitu. Itu berapa persen membersihkan? Itu tidak membersihkan. Tidak membersihkan. Ya, itu prinsipnya adalah sebagai antiseptik. Antiseptik itu membunuh kuman. Membunuh kuman. Tetapi kan kotoran tetap. Iya kan? Siap. Kotoran tetap di tangan. Tidak hilang. Siap. Gitu. Tetapi dengan kita cuci tangan pakai sabun dengan benar, maka otomatis yang kotoran hilang. Kemudian kuman-kuman yang ada di tangan hilang juga ya. Tetapi kalau dengan antiseptik tadi, itu hanya kumannya aja mati ya. Tapi kotoran-kotoran lain itu masih nempel. Iya. Dan ini kalau masuk ke dalam tubuh juga masih berbahaya. Oke, Pak Nugroho, untuk kehidupan sehari-hari, alhamdulillah terima kasih untuk perilaku dan lingkungan ya. Iya. Kita coba harus mulai dari sekarang ya Pak ya. Betul. Termasuk di dunia politik yang tahun ini juga harus sehat juga harus Pak. Sehat, betul. Harus sehat juga politiknya. Bagaimana mengajari masyarakat itu supaya berpolitik yang sehat. Siap. Jangan sampai salah pilih, kemudian jangan sampai karena pilihan berbeda juga berantem. Ya. Karena kita tetap satu. NKRI. Negara Republik Indonesia. Negara Kesatuan Republik Indonesia. Luar biasa. Pak Nugroho, makasih banyak. Salam hormat saya. Karena kita udah sehat kan. Mudah-mudahan kita sehat terus. Amin ya Allah. Amin. Mudah-mudahan FKBS programnya jalan terus ya. Kita akan coba kulik terus tentang FKBS karena kita harus sehat. Oke. Teriak aye bisa? Teriak aye. 1, 2, 3. Aye.